Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Arbain selaku Ketua Pengurus Pusat RJI, yang terhormat Profesor Fahmi Gunawan, Ketua Pengurus Daerah RJI Sulawesi Tenggara, sekaligus narasumber pada acara sore hari ini, serta Bapak Ibu pengurus dan staf-staf RJI, juga para audiens yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting di sore hari ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat sore Bapak Ibu. Selamat bergabung dalam kegiatan Ngabuburit Jurnal Ilmiah 2025 yang diselenggarakan oleh Relawan Jurnal Indonesia. Terdapat 4 sesi dalam kegiatan ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian nanti bisa mendaftar untuk sesi-sesi berikutnya yang akan diadakan setiap hari Sabtu selama bulan Ramadan. Kegiatan ini akan direkam dan diupload di YouTube channel RJI, jadi Bapak Ibu bisa monggo di subscribe channel YouTube RJI dan bisa dipantau medsos kami yang lainnya. Oke. Eh, untuk link kehadirannya nanti akan kami bagikan di akhir kegiatan melalui chat Zoom ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom dari awal hingga akhir agar tidak terlewat. Kami mohon Bapak Ibu juga memberikan ulasan terhadap layanan RJI. Link ulasan juga akan kami bagikan di akhir kegiatan. Baik, yang pertama ada sambutan dari Bapak Andista Chandra. Kepada Pak Andista Chandra kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Teriring salam dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat sehat dan keselamatan bagi kita semuanya. Teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Robbi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat sehat kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya tentunya marilah kita ucapkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil akhirah nanti. Allahumma amin. Yang terhormat Prof. Fahmi Gunawan, senior kami, pada sesi ini akan membersamai kita semuanya, akan berbagi bersama kita semuanya berkaitan dengan akreditasi jurnal ilmiah, khususnya pada konteks substansi artikel. Teman-teman sekalian, beliau ini adalah expert di bidangnya, beliau adalah pakar di Arjuna berkaitan dengan substansi, maka besar harapan kami Prof. Fahmi berkenan untuk membagi sedikit ilmunya kepada kita semua, dan teman-teman apabila ada pertanyaan disimpan terlebih dahulu. Apabila nanti sudah diberikan sesi untuk bertanya, nanti silakan ditanya semuanya sampai adzan maghrib tidak apa-apa. Kan kita agendanya ngabuburit ya. Jadi pastikan eh, aktivitas kita pada hari ini benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik, dan jangan lupa kami masih punya 2 sesi lagi, masih ada 2 Sabtu depan berkaitan dengan kegiatan ngabuburit jurnal ilmiah selama bulan Ramadan ini. Silakan yang belum mendaftar bisa mengikutinya juga. Dan ada beberapa pesan sponsor. Jadi RJI ini kemarin sudah launching namanya RJI Academy. RJI Academy adalah platform pembelajaran bagi semua pengelola jurnal. Ada 4 kelas yang bisa diikuti di sana. Dan apabila nanti
kawan-kawan tertarik untuk mengikuti sertifikasi dalam skema pengelolaan jurnal ilmiah dan pemanfaatan IT untuk publikasi ilmiah, RJI juga memiliki lembaga sertifikasi profesi yang namanya Pustaka Ilmiah Elektronik, dan kemarin sudah melaksanakan uji latihannya oleh RJI dan uji kompetensinya oleh LSP sudah dilaksanakan 2 kali di bulan Februari kemarin, dan insya Allah nanti setelah Lebaran akan kita launching programnya. Jadi yang berminat silakan nanti dipantau di website RJI. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan ngabuburit jurnal ilmiah dengan tema konten sesuai dengan akreditasi jurnal ilmiah pada sesi kedua ini dapat kita mulai dan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat berkegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Andista kami ucapkan terima kasih. Baik, sebelum memulai materi, silahkan Bapak Ibu bisa on cam dan memosisikan diri untuk diambil dokumentasi terlebih dahulu. Bapak Ibu mohon untuk on cam. Dan kepada panitia Kamera diharapkan, saya rusak. baik, kepada panitia kami persilahkan untuk mengambil dokumentasi. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kegiatan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Fahmi Gunawan. Dan sebelumnya kami sampaikan Bapak Ibu audiens dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom di bawah. Kami juga akan membuka sesi tanya jawab di akhir apabila Bapak Ibu ingin menanyakan secara langsung kepada Prof. Fahmi Gunawan. Seperti itu. Oke, baik, kepada Prof. Fahmi Gunawan, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua RJI yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andista Chandra Yusro dan kemudian Mbak Talisa Syifa yang kemudian telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing kepada Bapak Ibu semuanya mengenai substansi jurnal. Otomatis ketika misalnya kita bicara tentang substansi jurnal, kita akan cerita tentang bagaimana sih sebenarnya ketika misalnya seseorang itu di Arjuna, kemudian nanti secara substansi dinilai artikel-artikelnya itu. Baik, izinkan saya untuk share screen. Oke. Apakah sudah kelihatan, Mbak Talisa? Sudah, Pak, sudah terlihat. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, ketika misalnya kita bicara tentang standar substansi artikel bidang sosial dan humaniora, itu ada 2 hal yang dibahas. Yang paling pertama adalah bagaimana substansi artikelnya, dan yang kedua adalah gaya penulisannya. Ketika misalnya kita lihat substansi penilaiannya ini, itu mendapatkan porsi yang luar biasa banyak juga ya, dalam satu penilaian semacam itu. Kemudian ini kita lihat substansi artikelnya apa saja yang dilihat. Yang paling pertama dilihat adalah bagaimana kepinyaran ilmiah atau orisinalitas karya. Jadi yang di sini yang dilihat adalah bagaimana ketika misalnya satu artikel itu mengungkapkan riset-riset terdahulunya dan kemudian nanti ditimpali oleh gap riset ya. Kemudian setelah gap riset itu kemudian ditimpali oleh tujuan penelitian.
Banyak kita ketemukan artikel-artikel jurnal itu yang tidak menjelaskan tentang riset-riset terdahulu dan kemudian tidak ada juga gap yang disampaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah makna sumbangan bagi kemajuan ilmu, itu cerita tentang kontribusi penelitian. Yang ketiga adalah nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya. Kemudian ada derajat kemutahiran pustaka atau referensi. Yang kelima adalah analisis dan sintesis. Dan kemudian yang keenam adalah kesimpulan. Nah, itu. Yang kedua adalah tentang gaya penulisan. Nah, gaya penulisan di sini yang ternyata yang dinilai adalah keefektifan judul artikel pertama. Terus yang kedua adalah abstrak yang dinilai. Yang Assalamualaikum. ketiga adalah kata kunci. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan instrumen pendukung. Selanjutnya adalah penggunaan istilah kebahasaan. Setelah itu yang paling bawah adalah komentar ya. Komentar reviewer terhadap apa? Terhadap artikel jurnal yang lagi di assess atau yang lagi dievaluasi. Jadi sebenarnya secara substansi hanya ada 14 macam. Ya. 6 di bagian substansi artikel dan 5 nanti di gaya penulisan. Nah, kita lanjut. Kalau misalnya bicara tentang kepioniran ilmiah atau orisinalitas karya, maka itu cerita tentang apa? Cerita tentang kemutahiran ilmu dan teknologi, kemudian kecanggihan sudut pandang atau pendekatan, kebaruan temuan bagi ilmu atau novelty ya, new contribution to science. Kemudian jurnal ilmiah sebaiknya mengurangi pemuatan artikel yang hanya bersifat ulasan saja. Yang dimaksud bersifat ulasan di sini banyak sekali kita temukan artikel jurnal yang Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, bahkan ada juga yang Sinta 3. Itu yang hanya ini berdasarkan ulasan saja. Jadi ketika misalnya mengulas satu isi daripada artikel jurnalnya, yang diulas itu hanya judulnya ini, terus nanti kemudian ditimpali dengan yang kedua, dan itu biasanya bersifat poin-poin, ya. Dan selanjutnya tidak ada kata-kata penghubung yang menjelaskan tentang apa sih sebenarnya gap penelitiannya. Nah, selanjutnya adalah di sini ada kejelasan analisis kesenjangan berdasarkan state of the art menjadi hal penting untuk bisa menunjukkan orisinalitasnya. Selanjutnya adalah jika misalnya artikel ulasan atau review dapat nilai baik jika bersifat komprehensif dari aspek fokus kajian dan aspek literatur. Selanjutnya adalah artikel ulasan atau review disarankan ada bagian atau subbab yang merupakan kontribusi asli dari penulis, ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari penilaian substansinya, kepioniran ilmiah atau orisinalitas karya, jika misalnya memuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah sangat tinggi, itu nilai 6. Kemudian memuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah tinggi 4. Kemudian nanti memuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah cukup, itu dinilai 2. Kemudian yang terakhir adalah kurang memberi kontribusi atau gap risetnya, itu nilainya yang diberikan hanya 0,5. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sih sebenarnya kita menulis gap itu untuk bisa memunculkan kontribusi tadi, kebaruan. Nah, ini kita lihat. Yang paling pertama adalah yang harus kita lihat adalah apa sih sebenarnya yang lagi didiskusikan, apa sih sebenarnya yang lagi diperdebatkan, dan apa yang sementara dikaji oleh orang lain. Ya, kita navigasi itu semuanya dan artikel-artikel itu tentunya itu yang kita lihat adalah yang current isu atau isu-isu yang terbaru ya. Nah, terus yang namanya riset gap itu ternyata ada 3 macam. Yang paling pertama adalah what is lacking. Apa yang kurang dari riset literatur-literatur yang ada. Kemudian apa yang missing, apa yang masih belum, apa yang hilang dari literatur yang ada. Dan kemudian yang ketiga adalah apa yang perlu ditambahkan atau what need to edit atau to elaborate. Di 3 hal ini biasanya yang sangat dicari oleh para asesor atau barangkali nanti para pembaca untuk bisa melihat seberapa jauh orisinalitas karyanya. Contoh ya, ketika misalnya kita mau identifikasi riset gap, yang paling pertama di sini adalah kita harus memilih satu topik yang bisa membuat kita termotivasi untuk bisa nulis.
Yang kedua adalah kita menemukan kata-kata kunci dan istilah-istilah terkait di topik yang sudah kita pilih. Kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan kata-kata kunci yang sudah teridentifikasi itu untuk bisa dicari dalam literatur review, literatur. Kemudian kita melihat topik atau isu kita yang masih kurang, ya masih hilang, yang masih belum dibahas lah kira-kira, yang masih belum banyak dikaji oleh orang lain. Nah ini dia caranya identifikasi. Kemudian eh, apa eh, bagaimana caranya bahwa riset itu belum teridentifikasi dengan baik, belum terelaborasi dengan baik, belum terbahas dengan baik oleh orang lain. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada kata kunci, ada has atau have not been studied atau reported atau elucidated. Kemudian yang kedua adalah bla bla bla, ada is required atau needed, atau barangkali ada key question is remain, is atau remains ya, remains apa begitu. Kemudian yang keempat adalah bla bla bla, ada it is important to address. Apa yang ingin dikaji sebenarnya. Nah, kemudian lebih rinci lagi, Bapak Ibu kalau misalnya lihat gap riset, ini bisa lihat di sini kata kunci yang diberikan. Ya tadi yang kalau contoh sebelumnya has not been clarified atau studied. Yang kedua adalah food research is required. Itu adalah tanda bahwa itu adalah gap risetnya sehingga nanti bisa menunjukkan kebaruannya. Kemudian is not well reported. Jadi belum terlalu bagus untuk bisa disampaikan. Suggestion for food research. Key question is or remains. It's important to address atau poorly understood or known. Kemudian lack of study. Bagaimana sih sebenarnya prakteknya ya, praktisnya semacam apa? Ini kita lihat ya. Identifikasi strategi yang pertama yaitu non-existent research. Jadi strategi-strategi yang ada ini sebenarnya ada dalam sebuah artikel jurnal yang kemudian saya spill ya. Kemudian dicari contoh-contohnya dalam artikel yang bereputasi internasional. Ini ada satu artikel Student Perception of M-Readers. Ini adanya terbit di artikel jurnal bereputasi internasional Scopus Q1 ya. Contoh, M-Reader, sebuah situs kuis dalam membaca ekstensif adalah alat yang berguna untuk bisa mengembangkan membaca ekstensif pada siswa. Dan membaca ekstensif punya potensi yang besar dalam mengembangkan kemampuan membaca siswa, termasuk kelancaran membaca dan meningkatkan kebiasaan baca. Meskipun banyak penelitian tentang M-Reader di berbagai belahan dunia. Meskipun banyak penelitian, itu menandakan riset-riset terdahulu. Ya, riset-riset terdahulu yang sudah dibahas banyak, itu apa? Nah, kemudian di sini tidak ada satu studi pun yang berfokus pada ide-ide siswa terhadap pro dan kontra dari M-Reader dan bagaimana cara meningkatkannya. Inilah yang disebut dengan gap riset. Ya, tidak ada studi yang dibesarin. Untuk bisa mengatasi kesenjangan dalam studi sebelumnya dan untuk bisa memeriksa apakah M-Reader berfungsi atau tidak, peneliti mencoba untuk bisa menyelidiki persepsi aktual siswa, Oman, tentang M-Reader di Foundation Program di SQU. Jadi di sini kelihatan bahwa penulis itu mau mengklaim bahwa no study has ever been conducted, ya. Belum ada satu kajian pun yang dilakukan. Nah, belum ada satu kajian pun yang dilakukan itulah yang disebut dengan gap. Itu yang menunjukkan bahwa riset ini penting untuk dilakukan. Contoh kedua adalah riset yang masih kurang, inadequate research misalnya. Ini juga ada di Journal of Asia TEFLs ya. Itu judulnya The Role of Closing and Working Memory Capacity in Second Language Reading Comprehension. Nah, misalnya tinjauan literatur sebelumnya mengungkapkan bahwa glossing telah menghasilkan temuan yang tidak meyakinkan. Apakah gloss memang mempromosikan pemahaman membaca bahasa kedua seperti yang diklaim oleh para peneliti sebelumnya? Pengembangan bahan ajar dan guru di kelas membaca bahasa kedua. Ini berarti bahwa meskipun memori kerja telah banyak dibahas sebagai komponen utama dalam memahami bacaan bahasa kedua, peran memori jangka pendek secara fonologis belum mendapatkan perhatian serius oleh para peneliti dunia. Kata-kata klausa belum mendapatkan perhatian serius oleh para peneliti dunia. Itulah yang riset yang belum cukup lah, ya belum cukup atau lacking, what is lacking lah kira-kira, sehingga perlu dilakukan riset uh,
riset selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga adalah keterbatasan riset-riset terdahulu. Ini lagi-lagi contohnya kita ambil dari Journal of Asia TOEFL ya. Ini fokus Q1 di bidangnya. Seperti yang disajikan sebelumnya, terlepas dari keberadaan studi informatif tentang berbagai masalah penulisan yang dilakukan oleh para pelajar bahasa Inggris di perguruan tinggi, masih terbatas penelitian yang menganalisis pengalaman dan persepsi pelajar tentang menulis online secara intensif, terutama bagi mereka para calon guru bahasa Inggris atau praktisi bahasa Inggris. Di sini, penulis mau mengklaim bahwa masih ada keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, jadi karena masih terbatas, maka penulis ini ingin mengkaji kelanjutan dari keterbatasan itu. Jadi kita bisa mengatakannya masih terbatas riset yang menganalisis tentang apa. Selanjutnya identifikasinya adalah contradictive or conflicting evidence. Contoh, lagi-lagi ada di Jurnal Asia TOEFL, judulnya adalah Task Related Motivational Strategy in EFL Classroom, A Glimpse into Teachers and Student Perception. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendapat guru dan siswa tentang atribut motivasi tugas tidak selalu sama. Perbedaan ini bergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang dan pengalaman pribadi, profesional, akademik, dan budaya. Kata-kata atau klausa tidak selalu sama, itu menunjukkan bukti yang berbeda, yang berkontradiktif, yang bertolak belakang, sehingga perlu dilakukan riset. Kemudian perlu riset ini menjadi penting untuk bisa dilakukan. Selanjutnya strategi yang kelima adalah suggesting solution. Misalnya ya, intervensi untuk mempromosikan praktek reflektif guru, calon guru semacam itu perlu dimasukkan ke dalam program pendidikan guru untuk bisa mengembangkan refleksi guru, refleksi calon guru, dan mengevaluasi tingkat refleksi mereka. Dengan demikian, direkomendasikan untuk bisa memasukkan refleksi guru prajabata, refleksi calon guru dalam menggambarkan pengembangan profesi mereka. Kata-kata ini direkomendasikan atau apa yang perlu dielaborasi lebih lanjut lah kira-kira. Jadi di sini penulis menyarankan satu solusi untuk guru, ada calon guru untuk bisa memasukkan refleksi mereka untuk bisa menggambarkan pengembangan profesi mereka dalam praktek pengajaran. Kemudian strategi yang paling terakhir yang keenam untuk bisa mengetahui gap riset tadi adalah continuing previous study, melanjutkan kajian riset-riset sebelumnya. Contoh, pentingnya penelitian ini adalah untuk bisa memberikan pemeriksaan sejauh mana pengulangan prosedural tugas naratif membentuk tingkat AF di kelas siswa. Selain itu, penelitian ini hendak melanjutkan pengetahuan sebelumnya tentang interaksi dalam tugas-tugas yang rumit didesain. Dengan kata lain, hasil perhatian, memori, penalaran, dan tuntutan pemrosesan informasi lain yang dipaksakan oleh struktur tugas pada pembelajar bahasa. Jadi ini mau melanjutkan riset-riset sebelumnya sehingga ini juga disebut dengan gap, strategi yang keenam. Jadi Bapak Ibu semuanya, jika misalnya nulis atau mungkin lagi mengakses, mana gapnya? Gapnya gap apa? Nah, nanti kita bisa jelaskan dari 6 strategi yang sudah disampaikan ini. Oke, fitur-fitur linguistiknya ada bagaimana? Fitur linguistiknya contoh, misalnya ada connective adverb, ada however, ada yet, ada nonetheless, ada nevertheless. Contoh ya, misalnya in higher education many study have addresses. Ada banyak kajian yang telah mengkaji. Namun demikian, however, there is a little in the literature on exploring an undergraduate student experience. Masih sedikit literatur karya yang mengkaji pengalaman mahasiswa S1. Jadi di sini ada konektifnya however. Yang kedua, fitur linguistiknya apa saja? Kita bisa menggunakan prepositional phrase. Misalnya, despite this research, atau although, atau while, atau remain largely a mystery, dan segala macam. Contoh,
Despite numerous previous studies that investigated the adoption of photo voice as the method to capture both students and teacher past experience in qualitative research and educational setting, more need to be done to explore. Jadi meskipun kajian-kajian terdahulu itu sudah banyak menginvestigasi tentang penggunaan photo voice sebagai sebuah metode untuk bisa menangkap pengalaman siswa dan guru dalam penelitian kualitatif dan dalam setting pendidikan, more need to be done to explore. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk bisa mengkaji, ya. Atau kalau misalnya enggak, kita pakai kata-kata semacam ini. While studies on titik-titik, there is a paucity of research addressing. Nah, there is a paucity of research addressing itu masih sedikit riset yang mengkaji. Nah, jadi sudah banyak riset yang mengkaji apa, masih sedikit. Masih sedikit itulah yang dianggap sebagai fitur linguistik untuk bisa menunjukkan bahwa oh itu adalah riset gap-nya. Jadi ada banyak ya. Ada negative verb phrase. Nah, contoh, ada banyak kajian yang telah mengkaji apa, misalnya, terus masih sedikit ya, have not examined, masih sedikit yang mengkaji tentang kata-kata voice itu secara holistik. Ada juga yang menggunakan yang keempat, adjective modifying noun. Ya, ada misalnya, while there is a growing body of research on, itu yang sudah banyak melakukan apa, bla 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 bla. Kemudian masih sedikit, very few study examine the topic through the lens of translation technique misalnya. Jadi itu adalah fitur-fitur linguistik dalam menuliskan research gap-nya. Dan masih ada banyak lagi ya. Contoh seperti praise denoting uncertainty, ada praise denoting suggestion, kemudian ada praise denoting the need for further study. Ada itu. Nah, kemudian ada selanjutnya. Yang kedua adalah setelah gap, yang kedua adalah kontribusi. Makna sumbangan jurnal ilmiah pada kemajuan pengetahuan dan punya kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa misalnya. Nah, kemudian jurnal ilmiah atau artikel ilmiah itu mampu membesarkan nama penulis yang sudah ditampung hasil karyanya serta pengaruhnya pada lingkungan ilmiah serta pendidikan. Nah, ini kalau misalnya di substansi makna sumbangan bagi kemajuan sangat nyata itu dinilai 1. Sangat nyata maksudnya adalah dalam artikel itu memang sangat nyata ditulis tentang kontribusinya. Nah, kalau misalnya nyata 0,5 kurang nyata 0 atau tidak ada kontribusinya, tidak langsung secara eksplisit disampaikan. Nah, cerita tentang kontribusi maka para pakar itu ada banyak tulisan-tulisan yang mengkaji tentang kontribusi dalam satu tulisan ilmiah. Salah satunya di European Journal of Information System, itu Agerfalk dan Carlsons itu membagi tipe-tipe kontribusi menjadi 3. Ada namanya kontribusi teoritis, ada namanya kontribusi empiris, dan ada namanya kontribusi artefaktual. Apa itu kontribusi teoritis? Oh, kontribusi teoritis itu adalah teori yang baru atau yang modifikasi atau bagian yang lainnya atau penambahan ya dari ya teori-teori yang sudah ada. Empiris itu yang bagaimana? Kalau empiris itu adalah fenomena yang sebelumnya itu belum dibahas banyak oleh riset-riset sebelumnya. Atau fenomena atau isu-isu yang masih terbatas ya dikaji oleh riset-riset sebelumnya. Kemudian kalau artefaktual itu adalah mengajukan artefak-artefak baru ya. Metode-metode baru boleh dan lain-lain sebagainya. Kemudian Marshall dan Rosman juga menyebutkan kalau yang namanya kontribusi itu ada 3 macam. Kontribusi pengetahuan pertama, yang kedua adalah kontribusi praktis dan kebijakan, kemudian kontribusi secara aksi. Kemudian kalau misalnya hasil riset dari guru-guru kami misalnya di apa yang banyak di academic writing itu mereka menuliskan ada sekitar 8 kontribusi. 8 tipe kontribusi. Yang pertama adalah kontribusi secara teoritis, yang kedua adalah kontribusi secara konseptual, yang ketiga adalah kontribusi secara empiris, yang keempat kontribusi metodologi, yang kelima kontribusi analisis, yang keenam kontribusi praktis, 7 kontribusi kontekstual, dan yang kedelapan adalah kontribusi secara
kebijakan. Jadi ini 8 kontribusi yang paling tidak bisa kita gunakan dalam apa? Dalam penelitian kita atau dalam artikel kita. Atau paling tidak ketika misalnya kita membaca, oh riset ini punya kontribusi secara teoritis. Oh riset ini bisa punya kontribusi secara praksis misalnya atau policy misalnya. Semacam apa itu lebih detailnya nanti kita bisa diskusikan secara bersama. Selanjutnya, masalah referensi ya. Nisbah jumlah sumber referensi berbanding dengan jumlah sumber lainnya itu menentukan bobot pemikiran dan gagasan. Penilaian nisbah sumber acuan primer berbanding dengan sumber lainnya dilakukan dalam bentuk presentasi literatur primer dari total rujukan dalam daftar pustaka. Jadi kalau misalnya ada 10 misalnya, otomatis referensi yang primer itu misalnya harusnya 80% ya untuk bisa menjadi lebih bagus artikelnya. Acuan primer itu apa saja? Ada artikel jurnal, proceeding, disertasi, tesis, buku hasil riset yang memang dia hasil riset langsung ya dan bukan dari kompilasi semacam itu. Ya. Selanjutnya adalah derajat kemutahiran. Maksudnya adalah ketika kita nulis untuk yang sosial humaniora paling tidak 10 tahun terakhir yang kita ambil. Kemudian kalau bidang eksakta paling tidak 5 tahun terakhir. Kenapa demikian? Karena memang di bidang eksakta itu tulisan yang disampaikan itu akan lebih banyak ya mengalami perubahan dalam 3 sampai 5 tahun terakhir. Nah, kemudian kalau misalnya dalam sistem penilaian di atas 80% itu penggunaan referensi primer itu nilainya 3, 40 sampai 80% nilainya 2, di bawah 40% nilainya 1. Biasanya ketika misalnya seorang editor melihat artikel yang masuk di satu jurnal misalnya, yang dihitung itu tadi. Yang dihitung itu adalah referensi yang berbasis jurnal. Kalau di atas 80% maka biasanya dilanjutkan untuk bisa diproses. Kemudian kalau di bawah 40% kadang-kadang seorang editor itu juga langsung nolak lah kira-kira. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kemutahiran referensinya yang 10 tahun terakhir tadi itu. Kalau di atas 80% nilainya 3, 40 sampai 80% nilainya 2, di bawah 40% nilainya 1. Bapak Ibu misalnya langsung bisa hitung aja deh. Kalau referensinya 10, berarti kalau di atas 80 berarti 9 dong. 9 sampai 10 itu nanti nilainya 3. Kalau misalnya hanya 4 referensi sampai 8 referensi yang berbasis jurnal, maka nilainya hanya 2. Kemudian kalau misalnya di bawah 40%, itu nanti nilainya 1. Ya. Jadi semacam itu. Nah, selanjutnya ini sebagai contoh saja. Ini saya nulis artikel jurnal, kemudian itu di salah satu jurnal bereputasi internasional, Dirasat Human and Social Science. Ini Q3 saat itu ya. Sekarang mungkin bisa naik sampai Q2. Oleh Prof. Valeh Sawair ya. Itu ditolak. Ternyata alasan penolakannya itu satu ini. The reference cited in the paper are either too old or irrelevant. Nah, di sini ada yang disebut bahwa oh referensinya itu terlalu usang lah istilahnya. Ya bukan 10 tahun terakhir yang diambil. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan irrelevant ya, citation. Citasi yang kurang relevan. Kadang-kadang kalau cerita tentang, karena ini cerita tentang analisis wacana, kemudian nanti di dalam artikelnya itu ternyata ada referensi yang tidak berbau analisis wacana yang dibahas misalnya. Nah, itu biasanya irrelevant ya. Itu kalau misalnya ada ditemukan yang irrelevant citation atau referensi, itu kadang-kadang bisa langsung ditolak. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Langsung ditolak dia. Selanjutnya database yang perlu Bapak Ibu gunakan dan barangkali bisa kita gunakan dalam artikel-artikel kita yang jurnal internasional apa saja. Oh bisa kita pakai di Taylor and Francis, Science Direct, Wiley, Sagepa, Springer, Academic Oak itu biasanya Oxford ya yang punya. Ada Cambridge, kemudian selanjutnya ada Emerald ya. Ini yang direkomendasikan. Bagaimana kalau kita nulis hanya Sinta 2, Sinta 3? Nggak apa-apa. Bisa menggunakan database dari jurnal internasional ini untuk bisa terbiasa Bapak Ibu semuanya.
Selanjutnya, kalau misalnya sumber lain dari tesis dan disertasi, biasanya kami menggunakan OATD. OATD apa? Open Access Thesis and Dissertation. Atau kalau misalnya enggak, kalau buku Bapak Ibu bisa cari di LibGen Rush itu, atau barangkali di Zlib ya. Hanya saja kalau Zlib, kalau dulu bisa langsung download buku-buku yang kita butuhkan, saat ini tampaknya sudah terbatas ya, terbatas disediakan lah kira-kira. Selanjutnya adalah tentang analisis dan sintesis. Kalau cerita tentang analisis dan sintesis, berarti kita cerita tentang apa? Pembahasan ya. Karena kenapa? Karena kalau findings atau hasil itu cerita tentang data penelitian. Tapi kadang-kadang juga persoalan data ini yang jadi soal. Di bagian metode dijanjikan wawancara. Sekalinya di bagian hasil, data wawancaranya tidak ada. Kemudian di bagian metode dijanjikan foto voice, foto-foto. Sekalinya di data atau hasil penelitian, tidak ada foto biar satu. Nah, itu biasanya. Kemudian kalau misalnya di bagian metode yang dijanjikan itu adalah dokumentasi. Ternyata di bagian hasilnya tak ada dokumentasi yang disampaikan. Itu namanya tidak nyambung ya antara metode dengan hasil. Makanya ketika misalnya ada tidak nyambung semacam itu, kadang-kadang editornya atau reviewernya langsung nolak lah semacam itu. Kemudian kalau bagian pembahasan, hasilnya sudah ada, datanya sudah ada. So, mau diapain? Oh, ternyata dibahas. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan step by step yang semacam ini. Yang pertama adalah kita mendeskripsikan dulu hasilnya semacam apa. Yang kedua, kenapa misalnya hasilnya semacam itu, ada why-nya. Selanjutnya, so what? Memangnya kenapa kalau misalnya temuannya semacam itu? Selanjutnya adalah elaborasi teori-teori yang kita gunakan, atau barangkali kita mau elaborasi dengan perspektif teori yang lain, boleh. Dan kemudian nanti bisa dibanding-bandingkan dengan hasil-hasil riset sebelumnya. Nah, yang paling penting sekali dan jarang kita temukan di artikel jurnal Sinta 5632, bahkan juga jarang-jarang ya. Ada yang disebut dengan implikasi. Padahal kalau misalnya kita nulis di artikel jurnal internasional bereputasi, ini yang paling penting. Implikasinya apa dari itu, dari riset yang telah kita bahas. Nah, mungkin ada yang tanya, ada nggak contohnya? Nanti barangkali ketika misalnya sesi diskusi bisa kami tampilkan contoh-contoh dari implikasi itu. Selanjutnya, ini ya, kalau misalnya dari penilaian sangat baik dan sangat mendalam. Sangat baik dan sangat mendalam, tolak ukurnya bagaimana? Ya, 6 hal itu yang dibahas sampai ke implikasi, itu nilainya 5. Kalau cukup baik dan cukup mendalam, itu yang dibahas apa hasilnya, kemudian relevansinya dengan riset-riset sebelumnya, itu nilainya 3. Tapi kalau misalnya hasilnya saja yang ada dan perulangan, kadang kita lihat antara hasil dan pembahasan sama saja dengan hasilnya. Diulang lagi kira-kira semacam itu. Nah, makanya kadang-kadang hanya diberi nilai 1. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan sangat baik itu nilainya 3, cukup baik nilainya 2, kurang baik nilainya 1. Yang sangat baik itu yang bagaimana? Yang sangat baik itu adalah yang pertama adalah apa yang baru dari hasil riset kita. Apa yang baru itu tadi muncul dari diskusi, dari pembahasan tadi. Yang implikasi tadi itu yang sudah dibahas di bagian pembahasan. Yang kedua menjawab pertanyaan riset. Yang ketiga adalah kita mengungkapkan keterbatasan penelitian kita dan kemudian kita rekomendasikan hasil-hasil riset. Rekomendasi penelitian selanjutnya apa saja? Oh, itu yang kita sampaikan. Itu sangat baik. Kalau cukup, kalau cukup di sini hanya menampilkan pertanyaan riset yang kemudian kita jawab di bagian kesimpulan. Kalau kurang bagus ya antara kesimpulan dengan hasil tidak nyambung lah kira-kira semacam itu. Selanjutnya itu ya Bapak Ibu semuanya. Ini. Kemudian yang paling kedua adalah tentang apa namanya bagian kedua strukturnya. Keefektifan judul ya. Kalau misalnya judul efektif, lugas dan informatif nilainya 1. Kalau lugas tapi kurang informatif nilainya 0,5. Tidak lugas nilainya 0. Kemudian kalau abstrak. Abstrak itu paling tidak ada tujuannya, metode, hasil, dan kesimpulan singkat. Kalau mau bagus ya otomatis harus ada implikasi atau kontribusi lah kira-kira semacam itu. Hanya saja memang jarang Sinta 3, Sinta 4, 5, 6 itu menampilkan implikasi atau kontribusi daripada kontribusi artikel itu. Makanya
ya tadi nilainya enggak naik-naik lah kira-kira semacam itu. Selanjutnya adalah eh, kata kunci. Ini harus memang dipilih yang bagus. Kata kuncinya bagaimana menulis kata kunci itu ada caranya, ada 7 macam. Yang paling pertama kalau ada teorinya ya kita masukkan teorinya, kalau ada konsepnya kita masukkan konsepnya, kalau ada metodologinya kita masukkan metodologinya, kemudian geografis kalau ada kita masukkan juga, kemudian nanti kebijakan kalau ada misalnya kita juga tuliskan. Ini gaya penulisan abstrak. Kalau bagus, abstrak jelas nilainya 2, kurang jelas nilainya 1, abstrak tidak jelas. Tidak jelas itu tidak jelas tujuannya, tidak jelas metodenya, dan tidak jelas hasilnya. Implikasinya lebih-lebih tidak ada. Nah, itu nilainya 0,5 lah kira-kira. Kemudian yang kedua adalah kata kunci. Kalau ada konsisten nilainya 1, kurang konsisten nilainya 0,5, tidak ada otomatis nilainya 0. Kemudian pemanfaatan instrumen pendukung Bapak Ibu semuanya. Dalam bidang ilmu tertentu, penulisan artikel dituntut untuk menggunakan semua sarana pelengkap yang meliputi kelengkapan, kejelasan, dan kebakuan. Ada ilustrasi, ada gambar, ada foto, ada tabel, dan grafik untuk bisa mendukung pemaparan deskriptif dan bisa memenuhi standar kaidah ya. Dan kemudian sarana pelengkap dapat diwujudkan dalam bentuk catatan kaki atau catatan akhir yang sesuai dengan standar kaidah artikel ilmiah. Kalau pemanfaatan instrumen mendukung, informatif dan komplementer itu nilainya 1, kurang informatif nilainya 0,5, tak termanfaatkan nilainya 0. Tuh. Selanjutnya adalah penggunaan bahasanya, bahasa yang baku dan benar. Kadang kita menemukan artikel jurnal itu salah-salah ketik, salah tulis. Banyak sekali, apalagi yang pakai AI ya. Masih ada di situ anunya, promnya. Masih ada dan dilupa hapus prom itu. Nah, kemudian istilah-istilah yang digunakan harus baku dan standar ya. Nah, ini kalau misalnya dia berbahasa baik dan benar itu nilainya 2, cukup itu nilainya 1, buruk nilainya 0. Makasih. Mari kita diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Profesor Fahmi Gunawan atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat tentunya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa angkat tangan terlebih dahulu. Ya, Bapak Profesor Fahmi Gunawan mungkin boleh di-share materinya Boleh, boleh. Nanti di-share kemana, Mbak? di kolom chat sini juga boleh, Pak. Oh, Langsung di baik. ini. Ya. Baik, sambil nunggu pertanyaannya. Ya. Baik, Bapak Ibu, selagi Prof. Fahmi Gunawan membagikan materinya, mungkin Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh angkat tangan dulu, lalu bisa langsung open mic saja. Sudah saya kirim, Mbak Talisa. Baik, terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan Mbak Husul. Ini ada Mbak Husul ya. Siapa ini? Husnatul Khomsah. Ya, betul. Mbak Husnatul Khomsah ada di sini? Iya, Pak. Ada, mohon maaf nggak bisa on cam.
G, monggo. Permisi mau bertanya. Eh, saya Kusel Komsa dari Environmental Pollution Journal. Di sini saya itu sebagai editor juga kan Pak. Nah, saya itu sering menemukan artikel dari mahasiswa itu yang dia itu hanya mengidentifikasi tanpa ada solusi atau ide yang apa ya, yang mutakhir seperti itu. Bahkan saran itu menurut saya kurang jelas nih Pak nggih. Nah, itu bagaimana penilaiannya Pak untuk penelitiannya seperti itu? Meskipun empirical gap yang dia berikan itu lumayan bagus sih. Terima kasih. Ya, makasih. Ini saya langsung menjawab, Mbak Talisa, atau gimana? Ya, boleh Pak, boleh langsung dijawab. Oke, baik. Iya ya, kalau misalnya di eksakta itu, ketika misalnya ada apa tadi, gapnya sudah disampaikan, tapi kemudian solusinya belum ya. Nanti sebagai editor, nanti di anu aja, nanti diberikan catatan lah kira-kira sebelum misalnya nanti di share ke reviewer. eh, Mbak Tasya ya ini ya. Mbak Tasya itu nanti memberikan catatan bahwa kalau misalnya ada riset semacam ini, kemudian gapnya bagus, terus nanti kira-kira ditambahkan solusinya. Kita sampaikan saja bahwa saya bisa menerima artikel ini, tapi dengan catatan penulis harus menambahkan solusi misalnya. Jadi kita mengarahkan sebagai editor itu mengarahkan penulis untuk bisa menuliskan apa yang dikehendaki oleh editor dan apa yang dibutuhkan oleh pihak jurnal semacam itu. Contoh, ada satu jurnal namanya ini Bapak Ibu. Saya share screen boleh ya Mbak Tasya ya? Ini McTesol Journal namanya. Ini mah. McTesol Journal ini Bapak Ibu semuanya adalah jurnal di bidang bahasa Inggris dan kemudian jika misalnya ini gratisan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang mau eh, submit artikelnya silahkan di sini ya, mumpung gratis. Hanya saja reviewnya itu luar biasa banyak ya. Kenapa dibilang banyak? Karena memang mereka tidak ada istilah decline, tidak ada istilah rejected, semuanya pasti diterima. Hanya saja tingkat diterimanya itu nanti sesuai dengan seberapa besar revisi yang telah kita lakukan. Artikel saya pernah terbit di sini Bapak Ibu dan mengalami revisi 16 kali. Karena tidak ada istilah ditolak, ya. Karena tidak ada istilah ditolak, diterima semuanya. Ini ada Q2 Bapak Ibu dan ini gratis Bapak Ibu. Apa namanya? Jadi itu luar biasa. Editor itu mengajari penulis untuk bisa menjadi penulis handal. Caranya bagaimana? Caranya minta revisi sampai berkali-kali. Biasanya dalam saya sebagai pengolah jurnal Sinta 2 juga, ketika misalnya minta revisi bahkan sampai 4-5 kali, itu penulisnya sudah enggan. Tidak mau, sudah tidak mau lagi mau merevisi. Kenapa? Karena mungkin gara-gara banyak ya revisinya. Kalau di McTesol 16 kali ya dan alhamdulillah langsung bisa diterima. Itu Bapak Ibu. Ini ada search misalnya saya cari ya artikel saya di sini. Photo Voice. Tahun 2020 berapa ya? 2022 kalau nggak salah. Gitu ya, Mbak ya. Jadi nanti sebagai editor, Mbak ya minta saja kepada penulisnya untuk bisa memperbaiki sesuai dengan apa yang dikehendaki sehingga artikelnya nanti bisa menjadi lebih baik. Ini Bapak Ibu. Ini saya dan kawan-kawan ada Pak. Ini ada 4 kawan saya ini dan apa namanya? Alhamdulillah
16 kali revisi baru bisa terbit. Termasuk termasuk revisi referensi. Ya, tadi yang saya sampaikan harus 10 tahun terakhir dan kemudian ketika misalnya kita menulis referensi, yang harus paling kita perhatikan itu adalah siapa pakar di bidang itu, kemudian siapa nanti penerusnya, siapa yang nanti yang menggunakan, kemudian nanti siapa-siapa saja misalnya yang eh, kira-kira meneruskan ide-ide daripada penulis awal begitu. Itu ada semua. Ini ya, Pak. Gitu, Mbak ya? Baik, Pak. Apakah saya boleh menambahkan pertanyaan? Boleh. Eh, apa ya tadi? Cek, Pak. Ya, ini sebenarnya saya agak bimbang juga ya, karena memang kita itu masih jurnal yang bisa dikatakan baru. Jadi untuk tingkat submitting jurnal dari mahasiswa-mahasiswa itu termasuk cukup rendah. Sedangkan target kita per per apa ya, per per volume itu kan 1 tahun kan 3 kali. Nah, per issue itu 10 artikel, Pak. Nah, Ya. saya bingung. Ini kalau revisi banyak, nanti saya tidak apa ya, tidak nutut dengan target saya. Tapi kalau tidak saya revisi, itu ya gimana gitu, Pak. Kok revisi review, sorry, maaf. Terima Ya, kasih. ya. Caranya begini. Yang paling pertama adalah Mbak kurangi saja. Kan tidak mesti 10, Mbak. Paling sedikit kan bisa 5 yang kita bisa gunakan. Dalam satu edisi misalnya. Karena 1 tahun 3 kali, maka kalau 10 10 10 itu kan ya lumayan juga banyak effort yang kita keluarkan. Jadi saran saya kalau mau jadi bagus dan misalnya mau diajukan ke akreditasi atau Scopus dan segala macam, itu kita bisa kurangi dulu. Kurangi jumlah artikelnya, Mbak. Dari 10 mungkin 7 6 ya mungkin ya terbatas-terbatasnya 5 lah kira-kira. Pilihannya hanya ada dua, Mbak. Yang paling pertama adalah Mbak pilih banyak tapi kurang berkualitas menurutnya Mbak atau mungkin yang kedua berkualitas tapi sedikit. Nah, itu milih. Nah, sementara ketika misalnya Mbak misalnya dihadapkan pada persoalan akreditasi, maka yang dilihat itu adalah kualitas artikelnya. Yang tadi secara substansi sudah saya bahas tadi. Gitu, nggih? Mbak Baik, Tasya? terima kasih, Prof. Nggih, sama-sama. Oke, baik Prof. Fahmi Gunawan. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Bapak Farid. Pertanyaannya adalah bagaimana sebagai editor jurnal kita mengetahui bahwa artikel tersebut memiliki substansi dan gap research yang bagus untuk diterbitkan di jurnal yang kita kelola. Baik. Saya langsung anu aja ya, praktek ya, supaya kelihatan. Siapa? Nih, ini saya sudah bikin. Nah, ini ada salah satu artikel yang terbit di Teller and Fancy, Salafi Activism and Promotion of Modern Muslim Identity, ya, aktivisme Salafi dan promosi terhadap identitas Muslim modern. Itu terbit di Southeast Asia Research. Teller and Fancy ini sangat luar biasa uh, artikelnya ya. Kemudian bisa dilihat. Ini kalau misalnya kita lihat di bagian introduction, misalnya itu cerita tentang Salafi ya di Indonesia pada dahulu. Kemudian selanjutnya adalah aktivisme Salafi itu yang semacam apa. Selanjutnya bisa dilihat di sini. This diversity is reflected in the growing. Jadi masalah tentang Salafi itu, paham keagamaan Salafi itu banyak macamnya. Yang bermacam-macam itu direfleksikan dengan berbagai macam literatur yang sudah ada di Indonesia. Seperti contohnya, misalnya para pakar yang menginvestigasi tentang sejarah pergerakannya, Hashim 2010. Mobilisasi sosial politiknya, Hasan 2006, ada Jurdi 2012. Kemudian Formal Education Network, jaringan pendidikan formalnya, Wahid 2014. Kemudian nanti ada stasiun radionya Sunarwoto 2016. Kemudian program-programnya luar negeri di kalangan perempuannya
NISA 2012-2013. Dan kemudian dinamika dakwah berbasis desa, itu Krismono 2015. Dari seluruh karya-karya yang ada, tidak tidak hanya gerakan yang melibatkan eh, dakwah ya, dakwah dan aktivitas sosial politik, tetapi juga dalam lingkungan demokrasi di seluruh Indonesia misalnya. Namun demikian, masih ada gap analisisnya. Meskipun banyak yang sudah mengkaji tentang bagaimana pergerakan sumber-sumber mobilisasi itu dan membangun kesempatan politik, masih sedikit yang menekankan tentang bagaimana aktivis-aktivis Salafi ini itu beradaptasi dan kemudian sintesis keyakinan mereka dengan pemahaman lokal dan ini pemahaman identitas nasional, keyakinan dan modernitasnya. Jadi kalau misalnya riset-riset sebelumnya secara analisisnya yang mana? Yang tadi ini Hasan 2006, ini Nur Hadi Hasan ya, ada Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saat ini. Hashim 2010, akhir 2014, semuanya ini, nah ternyata masih 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 sedikit yang membahas. Jadi kalau misalnya kita mau lihat dari mana kita mau melihat bahwa itu ada gapnya dan segala macam, bagus risetnya atau segala macam, Bapak Ibu bisa lihat referensi-referensi yang digunakan dan dari riset-riset terdahulu. Langsung kelihatan aja tuh paragraf 2, paragraf 3 biasanya di bagian pendahuluan. Tapi kalau misalnya di bagian pendahuluan itu datar-datar saja, referensinya cuma 1-2, oh itu tidak ada gapnya biasanya. Tandanya gap itu banyak referensi. Bisa kita hitung. Hasan, ini misalnya dari sini ya, 1 Hashim 2010, 1 Hasan 2006, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk bisa mengatakan bahwa eh, kajian tentang aktivis Salafi ini mengadaptasi dan mensintesis pemahaman nasional, keyakinan dan modernitasnya, itu dia harus membaca dulu 8 artikel sebelumnya atau riset-riset sebelumnya. Dan ini tentunya karena memang dia risetnya adalah riset babon yang bagus-bagus. Contoh misalnya Krismono 2015. Kita bisa cek langsung di sini. Soalnya ini Krismono, sorry. Oh, tidak bisa langsung ya. Krismono misalnya K ya tadi Krismono. Nah ini ekonomi politik salafisme di pesan desa Yogyakarta Pustaka Pelajar Pustaka Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Ada tadi juga yang Sunarwoto tadi ya. Sunarwoto. Ini Salafin Dakwah Radio. Arkipel ini jurnal yang luar biasa ya, jurnal luar biasa terindeks fokus juga ya. Ini Arkipel. Kemudian tadi ada Nur Haidi Hasan H misalnya. Nah ini dia. Oh ternyata juga sama ya, terbit di jurnal Al-Jami'ah dan kemudian nanti ada jurnal Southeast Asia Research seperti jurnal ini juga. Ada juga di Oxford ya. Oxford ya ada juga di Oxford di book chapter namanya. Kalau misalnya di Al-Jami'ah, ini jurnal Q1 ya di Indonesia juga sangat luar biasa bagus. Islam in Provincial Indonesia, Middle Class, Lifestyle and Democracy. Kemudian nanti kalau di Teller and Ventures, beliau juga menerbitkan artikel tentang The Failure of Wahhabi Campaign. Kegagalan kampanye Wahabi, Islam transnasional, dan Madrasah Salafi pasca 911. Pasca itu 911 ya, di Indonesia misalnya. Jadi kayak gitu. Jadi untuk bisa mengecek bahwa itu ada gapnya atau tidak, sederhana sekali. Bapak Ibu langsung lihat referensi yang digunakan di paragraf 2, 3, 4. Ceklah kira-kira. Kalau banyak berarti itu biasa yang menandakan bahwa ada gap di sana. Dan selanjutnya adalah ketika misalnya ada gap di sana, kita harus lihat lagi kira-kira gap apa yang disuguhkan. Itu penting. Gap kah, gap konsep kah, gap jelas disampaikan bahwa yang gap yang mau disampaikan adalah gap analisisnya. Oke ya. Kemudian kontribusinya bagaimana setelah itu ada tujuannya. Ya riset ini bertujuan untuk bisa mengisi hal-hal yang kosong dengan memperkuat pemahaman kita tentang bagaimana misalnya antusias Salafi untuk bisa beradaptasi dan
apa namanya memframe eh, koordinasi yang ada tentang identitas agama mereka dalam hubungannya dengan kekuatan-kekuatan sosial politik ya yang bermain dalam lokalitas mereka. Kemudian kontribusinya sangat jelas sekali bahwa riset ini hendak menyampaikan dinamika aktivitas agama yang tidak hanya terbatas pada perubahan fundamental bagaimana salaf itu direpresentasikan dan diimplementasikan dalam lingkungan sehari-hari, tapi juga di kampus di universitas. Gitu nggih, Pak Ahmad Salman Farid. Bagaimana, Pak Farid? Apakah sudah jelas? Selanjutnya apa lagi, Mbak? Ada lagi, Mbak, ini, Mbak? Siapa ini? Ada, Pak. Oke. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Sri Mulyo Bondan. Pertanyaannya, jika ada artikel review, apakah harus ada kontribusi empiris? Oke, baik. Kepada ada ini Mbak ya, Mbak Sri Mulyo Bundan Resapati. Ada orangnya di sini? Ada, Pak. Saya terima kasih. Oh, oke. Monggo, Pak. Oke. Salam kenal. Kalau cerita Ya, tentang dengan artikel Prof. review, Pak, kontribusinya bukan empiris, Pak, bukan empiris, tetapi dia review. Kira-kira misalnya yang mau direview itu konsep-konsep apa saja yang masih kurang dalam satu artikel. Atau misalnya teori-teori apa saja misalnya yang masih kurang. Sebentar Pak, saya berikan contohnya. Contohnya ini Pak. Ada artikel ini saya share screen aja ya. Ini saya buka aja di sini ya. Google Scholar. Saya pernah menulis artikel review bersama kawan-kawan juga. Artikel review judulnya nah itu usability, Al-Quran translation, culturology, Quran. Ntar Pak ya. Ini. Artikel ini terbit di Celaran Fancisma di Google Art and Humanity. Ini cerita tentang, ini artikel review yang bagaimana kita mendefinisikan kembali tentang kesantunan. Saya pribadi orang linguistik dan kawan-kawan juga teman yang ada di sini lah orang-orang linguistik semua. Power and status in digital age, bagaimana misalnya kekuasaan dan status itu dalam era modern digital. Yang saya mau sampaikan di sini, Pak, ini artikel review. Jadi yang direview itu adalah konsepnya. Konsep baru apakah yang misalnya barangkali kita mau tawarkan. Oh, ternyata ini, Pak. Kesantunan itu merujuk pada persoalan norma-norma sosial budaya, konvensi, kesepakatan bersama atau ritual dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiolinguistik kritis, wacana kesantunan itu tidak bisa terpisah daripada status sosial dan kekuasaan. Sebagai contoh, orang yang punya status sosial tinggi misalnya itu diasosiasikan dengan level kesantunan yang tinggi. Dalam kondisi ini, implikasinya adalah untuk hierarki sosial. Status juga dikarakterisasikan ya, dengan hadirnya eh, status sosial yang tinggi, sementara kekuasaan itu dikaitkan dengan persoalan hegemoni dari kekuasaan seseorang, dari orang yang di bawahnya. Riset-riset terdahulu telah menggambarkan tentang kekuasaan yang berkaitan erat dengan masyarakat yang diidentifikasi dengan masyarakat yang educated, yang terpelajar, orang berilmu, dan orang-orang tua. Namun, dalam today digital age, dalam era sekarang, era yang penuh digital, indikator itu berubah menjadi
kekayaan, posisi, dan keterkenalan ya. Kemudian untuk alasan inilah mengapa relasi antara kekuasaan dan status dalam kesantunan itu perlu didefinisikan kembali. Jadi secara misalnya Pak Bonan, secara Ya. review bahwa yang namanya sekarang itu orang yang punya status sosial tinggi kalau orang kaya Pak, orang banyak duitnya. Atau kalau enggak, status sosial tinggi itu sekarang di masa sekarang ini orang yang terkenal Pak, artis misalnya. Ya, orang yang terkenal punya banyak massa, punya banyak apa namanya? Pengikut, followers dan segala macam itu status sosialnya tinggi misalnya. Ah, itu yang kami revisi. Artinya bahwa kalau misalnya dulu hanya persoalannya antara antara atasan dan bawahan, kemudian persoalannya misalnya antara orang terpelajar dan bukan terpelajar, antara orang tua dan bukan, itu kalau dulu. Kalau sekarang ini bukan lagi, tapi orang kaya sama orang yang tidak kaya misalnya. Kemudian orang yang punya eh, apa namanya terkenal atau tidak, ya, viral atau tidak. Nah, tingkat keviralan juga di media sosial itu juga meningkatkan status sosialnya juga sebenarnya. Nah, itu yang kita review. Berarti kontribusinya adalah kontribusi secara konsep, Pak. Konsep politeness itu sendiri. Jadi bergeser konsep itu. Nah, kalau misalnya di artikel review, maka konsep sebenarnya yang dulu apa, yang sekarang yang bergeser apa. Itulah yang kita jelaskan. Oke, terima Gitu kayak kasih Pak. Prof. Nah, karena tadi kan Oke. ngasih contoh itu kontribusinya ada 3. Lah, kalau yang review kan nggak mungkin tiga-tiganya ada gitu loh. Yang Iya, teorikal, empiris, dan artefak tadi. ya. Nah, itu. Jadi gini, Pak Benan, gini. Caranya adalah sederhana sekali. Dalam satu artikel itu kadang seorang penulis itu hanya menunjukkan satu. Ya, syukur-syukur bisa 2, syukur-syukur bisa 3 gapnya. Karena kalau misalnya kapan ada gapnya, misalnya otomatis kan pasti ada kontribusinya. Kalau gapnya sifatnya konseptual, maka kontribusinya juga nanti konseptual. Gapnya teoritis, maka nanti kontribusinya secara teoritis. Hanya saja jarang-jarang kita temukan, Pak, satu artikel itu memuat 4 sampai 5 kontribusi. Yang ada paling 1 atau 2, Pak. Ya, Oke, jadi terima kasih Prof. ya, atas yang jawabannya. ada paling 1 yaitu empiris, itu pun syukur-syukur Pak. Ketika misalnya saya membaca, mereview beberapa, misalnya mereview beberapa artikel, mengakses misalnya apa namanya, kadang saya temukan di Sinta 2, bahkan ada yang Sinta 3, Sinta 2 itu juga nggak ada anunya Pak, nggak ada gapnya, tidak disampaikan dengan jelas sehingga kontribusinya juga tidak jelas. Karena ketidakjelasan itu maka dikasih nilai rendah. Oh, gitu. Oke, Oke, terima kasih Prof. Ya, oke, lanjut. makasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Ibu Suhartina. Pertanyaannya, dalam penilaian substansi jurnal, sejauh mana kebaruan referensi mempengaruhi kualitas artikel? Jika sebagian besar referensi berasal dari lebih dari 10 tahun yang lalu, apakah hal itu dianggap sebagai kelemahan? Bagaimana jika referensi tersebut merupakan teori utama, misalnya teori multiliterasi dari Cope and Clancy tahun 2000? Baik, em, sejauh mana kebaruan referensi mempengaruhi? Gini, kalau misalnya kita menggunakan referensi yang berasal dari 10 tahun terakhir, yang di atasnya 10 tahun terakhir, contoh sekarang 2025, yang kita gunakan itu artikel-artikel yang berasal dari 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 misalnya kita gunakan, dan 2009 ke bawah misalnya. Kalau misalnya itu jurnal, otomatis itu sudah pasti sudah usang, Bu Suhartina. Kalau misalnya memang dia merujuk kepada teori utama, itu tidak ada masalah. Seorang misalnya seorang asesor atau mungkin reviewer juga sudah paham bahwa ini teori babon. Tapi biasanya yang paling ditoleransi itu teori babonnya hanya 1 sampai 2 teori yang digunakan. Selebihnya itu harus jurnal. Kenapa? Karena untuk bisa menunjukkan bahwa ini loh apa namanya, ini loh kebaruan dari riset saya. Saya membaca artikel-artikel terbaru di bidang saya dan kemudian saya tunjukkan bahwa ini referensi-referensi yang sangat dekat dengan itu.
Contoh, misalnya ya, ini ada riset saya tentang, sebentar ya, saya lihat dulu. Em, Bentar ya, riset tahun 2023 kalau nggak salah ya. Ini Bapak Ibu saya tunjukkan. Sudah kelihatan ya. Oke. Jadi ketika misalnya kita nulis Bapak Ibu, memang kita harus lihat-lihat juga ya. Yang babon misalnya kita satu dua saja. Kemudian nanti yang selainnya itu nanti menggunakan apa? Menggunakan artikel jurnal. Kenapa demikian? Karena memang si editor ini menganggap bahwa ketika misalnya kita menggunakan jurnal-jurnal artikel jurnal yang baru-baru terbit itu istilahnya fresh lah kira-kira semacam itu. Ini judulnya tentang keterlibatan seorang perempuan dalam medan jihad, itu kajiannya analisis wacana kritis dan transitivitas. Ini terbit tahun 2023. Bapak Ibu bisa lihat di bagian introduction-nya. Nah, ini dia. 2023 terbit, otomatis di bagian pendahuluan itu pastikan bahwa referensi yang kita gunakan itu untuk bisa eye-catching editor itu yang 3 sampai 5 tahun terakhir. Contoh ya, misalnya 2021 yang kita gunakan. Nah, lagi-lagi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya menerbitkan artikelnya di jurnal bereputasi internasional, misalnya Scopus Trinex Scopus Q1, maka referensi yang kita gunakan juga harus sama. Ya paling tidak dia dia terbit di penerbit bereputasi dunia lah kira-kira. Contoh ini, misalnya Dayan 2021 kita ambil, misalnya tadi Dayan mana? Dayan, Mbak D. Nah, ini mungkin yang tadi yang ditanyakan Ibu ya. Fairclough 2003. Riset saya 2023 terbit, ini Fairclough 2003. Nah, ini kenapa diambil karena memang dia babon. Kalau babon tidak ada masalah. Nah, kecuali kalau yang tadi yang empiris, yang hasil-hasil artikel jurnal harusnya memang yang terbaru yang kita gunakan begitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ini masalah eh, artikel jurnal saya yang dengan persoalan Safi Jihadi Salafis. Nah, ini yang saya ambil tahun ini, tahun 2016. 2023 terbitnya ya, Bapak Ibu. Dan memang dia terbit di jurnal bereputasi dunia begitu. Contoh di database tadi, kalau Teleran Vengeance kan database dunia. Sama dengan ini misalnya, ini misalnya, ini Valence, ini lagi-lagi Teleran Vengeance ya. Jadi gitu Bapak Ibu untuk bisa menarik perhatian editor dan reviewer, kita menggunakan referensi yang memang database-database dunia supaya paling tidak memudahkan untuk bisa diterima. Ini sama di Teleran. Gitu nggih, Mbak? Baik, terima kasih Prof. Fahmi sekali lagi. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin mau di kolom chat atau ditanyakan langsung pada Prof. Fahmi Gunawan. Silakan Bapak Ibu. Baik. Dari
Bapak Herianur, pertanyaannya, kalau kita mengambil di artikel tahun 2023, tapi kalimat yang kita kutip itu ternyata dikutip juga di tahun 2019, misalnya begitu, bagaimana, Pak? Nggak ada masalah, Pak. Jadi kalau misalnya, selama misalnya referensi kita itu bisa kelihatan di tahun 2023, dan kemudian memang apa namanya bisa disitasi, maka itu kita ambil yang terbaru saja, Pak. Meskipun misalnya sudah ada di bagian 2019. Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu memang semacam itu. Ya, artinya bahwa ada sesuatu yang baru. Kemudian nanti diteliti lagi, dilanjutkan lagi ya, dan ada hal baru lagi, dilanjutkan lagi. Jadi ada kelanjutan-kelanjutannya terus begitu. Sehingga kita tidak bisa mengatakan juga bahwa ini memang benar-benar baru. Sebenarnya hal lama, kemudian karena diteliti dan kemudian ada hasil yang baru, itulah yang disebut dengan baru begitu. Tapi persoalannya kan sudah lama sebenarnya. Itu nggak ada masalah. Jadi gitu ya, Mbak Talisa. Jadi eh, apa namanya? Untuk hal itu kita bisa mengutip yang referensi yang tahun 2023 saja. Selama memang referensinya itu memang bisa kita temukan di tadi di database-database, database dunia atau mungkin database di Google Scholar boleh dan lain-lain. Izin Pak, berarti kita eh, artinya kita mengambil si autornya berarti yang di 2023 itu ya Pak. Walaupun misalnya statementnya ada di 2019 sebenarnya itu. Iya, selama misalnya statement itu ada juga disampaikan di 2023. Oh, enggak siap. Nggak apa-apa. Kecuali kalau ini ya Pak ya, teori Babon tadi. Kalau misalnya teori Babon itu harus ngambilnya dari yang tadi, yang meskipun lama nggak ada masalah. Karena begini, kalau misalnya kita cerita tentang literatur review, maka kita akan cerita tentang siapa yang dianggap pakar di bidang itu. Yang dianggap pakar itu kan ada tiga tahapannya. Yang paling pertama adalah teori generating expert. Pakar yang memang benar-benar memproduksi teori itu di awal-awal misalnya. Contoh kalau cerita tentang SFL, maka kita pasti cerita tentang Halliday misalnya, ya kan? Atau kalau misalnya kita cerita tentang siapa, itu pasti babonnya ya tadi seperti ibu yang sampaikan tadi, babonnya yang tahun 2020 tadi itu. Nah itu. Nah, yang kedua adalah yang harus kita perhatikan, riset expertnya siapa, pakar penelitinya. Kalau misalnya sudah ada, misalnya orang pertama, misalnya orang keduanya siapa tuh yang merujuk kepada dia. Oke, riset expert namanya. Kemudian apa namanya tahapan ketiganya lagi, susunan ketiganya, istilahnya cucunya lah kira-kira, ada yang disebut dengan practitioner expert. Practitioner expert itu adalah pakar yang menggunakan riset orang sebelumnya, yang menggunakan teori sebelumnya, gitu. Oleh karena itu, biasanya ketika misalnya kita apa namanya menulis literatur review, ada yang disebut dengan genesis ya, genealogi teori atau genesis. Oh, riset ini pakarnya siapa? Yang melanjutkannya siapa? Oh, setelahnya itu siapa lagi? Begitu seterusnya, Pak Heri. Ah, kemudian sampailah tadi yang 2019 tadi itu, yang kamu 2023 kan, yang paling terakhir. Ah, itu nggak ada masalah. Jadi memang ah, kita sampaikan urutan-urutan itu. Ah, kalau misalnya memang disampaikan urutan-urutan itu dalam satu artikel, maka hasilnya pasti akan lebih bagus. Kecuali ketika misalnya tiba-tiba kita langsung sebut yang 2023 tanpa menyebut yang 2019 tadi. Ya, itu kalau di literatur review, Pak. Tapi kalau misalnya hanya untuk di pembahasan, kalau misalnya hanya untuk di pendahuluan, nggak ada masalah. Kita langsung ambil ke yang 2023 itu. Ya, jadi sekali lagi, kalau selain literatur review langsung boleh. Tapi kalau di literatur review kita harus sebutkan. Jadi sebutkan istilahnya kayak genesisnya, genealoginya lah. Contoh, Harinur punya bapak namanya siapa? Bapaknya itu punya bapak namanya siapa? Bapaknya lagi punya bapak namanya siapa? Terus, 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 terus. Antara misalnya Mbak Herianur ini misalnya sama dengan kakek kakek buyutnya, itu kan pasti ada pergeseran-pergeserannya. Ah, pergeseran-pergeseran itulah nanti yang akan dibahas di dalam literatur review. Oh, kalau misalnya kakek buyutnya ini, kalau saya ini bedanya. Oh, zamannya sudah beda, pendidikannya sudah beda, dan lain-lain sebagainya. Ya,
Semacam itu kira-kira kalau misalnya kita menjelaskan di bagian literatur review Pak Heri. Gitu nggak Pak? Siap, siap. Makasih, Prof. Oke, makasih sama-sama. Baik, Bapak Ibu yang lain, apa masih ada pertanyaan lagi? Bisa langsung on mic atau ditulis di kolom chat. Baik, dari Bapak Andria, sejauh mana diperbolehkan penggunaan sitasi non-primer, misalnya Gunawan 2005 dalam Supriyono 2021? Ya, gini, ketika nulis artikel jurnal, Sinta 2 atau bahkan yang di atasnya tidak dianjurkan untuk bisa menulis yang semacam ini. Tidak dianjurkan, Bapak ya. Artinya kalau misalnya Gunawan 2005 dalam Supriyono 2021, apa namanya, akan lebih bagus kalau kita langsung ke sumber aslinya. Karena kenapa? Karena biasanya ada pergeseran pemikirannya, Pak. Ada pergeseran-pergeserannya. Jadi, kalau misalnya Bapak mau sitasi, langsung sitasi kemana? Ke aslinya, ke langsung yang tahun 2002 harus yang tahun 2005 misalnya yang lebih lebih tua. Baik, Ya, bagaimana Pak? Apakah sudah jelas? ya. Terima kasih Prof atas ini. Kami sudah mengikuti apa yang Prof sarankan itu. Kendalanya itu selalu pada proses penyampaian kami untuk perbaikan seperti itu ya. Itu penulis pasti larinya ke eh, referensi itu sudah sulit untuk ditemukan gitu. Ini kami berada pada situasi yang dilema gitu. Mosok ditolak hanya Oke. gara-gara ini, tapi kalau disuruh memperbaiki, mereka alasannya selalu tidak menemukannya lagi. Nah, ini gimana Prof kira-kira? Kalau saya, Pak, Bapak kan editornya, Bapak punya kuasa power. Ya udah, Pak, you nak mau perbaiki, udah nggak usah diterima. Wah, jadi kalau saya, Pak, saya kan juga editor ya, saya editor in chiefnya Jurnal Langkawi Sinta 2, Pak. Jadi kalau Ya. misalnya mereka nggak mau perbaiki, saya sampaikan, you nggak mau perbaiki, atau apa namanya, artikel ini tak tolak. Udah langsung saya gitu-gitu aja, Pak. Soalnya kalau misalnya apa namanya kita misalnya ada mencari misalnya ini ada misalnya sama ya di Google sudah nggak ada referensi aslinya ya ya biasanya ya kalau misalnya memang itu babon itu diperbolehkan itu oke-oke saja kalau babon ya tapi kalau misalnya memang dia tidak babon apalagi misalnya tidak merujuk kepada satu yang substansial maka disampaikan kepada mereka untuk bisa nulis itu. Saya pernah punya pengalaman ini ketika misalnya saya nulis di mana ya? Di Thailand. Bayangkan referensi saya yang saya tulis Pak itu pakar profesor di Indonesia. Itu dipertanyakan Pak. Ini siapa? Itu misalnya waktu itu ada si A misalnya. Saya sebut misalnya Pak Andrea ada beberapa kali saya sebut. Itu langsung dimerah-merahin semua itu. Ini siapa? Tidak dikenal oleh dunia. Bayangkan. Tidak dikenal oleh Sampai dunia. segitunya ya. Ya sampai segitu. Itu bahkan dia bilang kalau you mau masuk ke tahap review, kalau misalnya di jurnal di Thailand, Pak, kalau mau di review itu otomatis kan harus ini, Pak. Harus bayar $50 dulu baru masuk tahapan review, ya. Hmm. Ada namanya jurnal X misalnya, itu mas 50 sampai $100 untuk masuk tahapan review. Dia sampaikan, you kalau mau revisi, saya lanjutkan ke tahap review. Kalau enggak, ya udah, tolak. Sampai segitunya, Pak. Bahkan sampai saya ditanyakan juga, ini siapa sih sebenarnya? Saya cari-cari referensinya, saya cari-cari database internasional, nggak ketemu-ketemu. Ini lokal pasti. Nah, padahal profesor, Pak, itu. Padahal maksudnya pakar lah kira-kira di Indonesia, tapi ketika di dunia nggak dipakai lagi. Ya. Gitu ya, Pak? Oke. Ya, sama Jin, dengan ini, baik. sama dengan si ini yang dalam-dalam ini. Biasanya mereka nggak suka ya, langsung Iya, ini biasanya mereka langsung mau ke yang aslinya. Bahkan begini, iya Pak, saya betul. pernah punya pengalaman juga. Saya pernah nulis di artikel di satu artikel jurnal Scopus lah kira-kira, si Q1 waktu itu. Babon yang saya tulis itu dipertanyakan, bayangkan. Saya nulis artikel babon, halamannya itu salah, Pak.
Itu dia bilang, you referensinya Kak, halaman segini bener ya? Dipertanyakan itu, apa memang benar? Kalau di buku saya halamannya segini, kok di buku Anda halamannya segitu? Tolong cek ulang. Sampai segitu, Pak. Ya, teliti langsung cermat ini ya. Wah, sangat, Sampai. Pak. Sangat luar biasa cermat, Pak, kalau misalnya di jurnal-jurnal itu. Iya, Jurnal-jurnal beritasi internasional. iya. Oke, terima kasih, Prof, Oke, atas sarannya. sama-sama. Sehat selalu, Prof. Oke, alhamdulillah. Sama-sama. Baik, pertanyaan terakhir mungkin Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin kami buka untuk satu pertanyaan lagi. Samrudin, Pak Syamrudin. Silakan, Pak. Ya, Silakan, Prof. Pak. Terima kasih, Oke, Prof. siap. Assalamualaikum, Prof. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Prof, sebenarnya tadi kan dijelaskan gaya selingkung ya. Halo? Halo, ya, 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 ya. Lanjut, Prof, Pak. terus yang pertama, itu standar sebenarnya itu eh, dari Arjuna Dikti itu ada nggak sih sebenarnya, Prof? Terus yang kedua, tentang sistematika dan review, apa namanya, substansi-substansi isi yang direview oleh reviewer itu, pedomannya itu sebenarnya ada nggak, Prof, dari Arjuna itu? Kadang-kadang kita di pengelola jurnal itu kan kesulitan tuh. Antara review itu kadang-kadang misalnya simpulan, misalnya ada seorang reviewer, mereka mereview artikel, simpulan itu misalnya harus dimasukkan saran, harus dimasukkan penelitian berikutnya, seperti apa gitu ya. Kadang-kadang agak beda-beda gitu loh, Dok, apa Prof? Kira-kira Arjuna itu memberikan pedoman nggak, Prof? Atau mungkin kita bebas aja membuat sistematika, gaya selingkuh, dan sebagainya. Seperti penulisan tabel, Prof. Misalnya kadang-kadang kan tabel itu penulisannya itu cukup tabel garis atas, garis horizontal, horizontal, vertikal nggak perlu gitu. Nah, ada kadang-kadang reviewer itu kita bikin garis horizontal, dia minta vertikal gitu. Jadi agak kebingungan itu, Prof. Mungkin demikian, Prof. Bisa minta tanggapan atau mungkin pendapat Prof seperti apa sebenarnya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Salam. Makasih, Pak. Pak Syamrudin di mana nih, Pak? Di Medan? Saya di Tangsel, Pak. Prof. Tangsel. Siap, siap, siap. Oke, jadi kalau misalnya tentang eh, bagaimana selingkungnya Arjuna ketika melakukan review untuk bisa mengevaluasi artikel-artikel akreditasi, maka jawabannya ada di materi saya tadi. Ya, ada 11 hal di bagian substansi itu yang yang perlu kita sampaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penjelasan-penjelasannya juga itu ada. Sudah dijelaskan secara detail itu di Arjuna dan kemudian nanti bisa paling tidak kita baca ulang lagi penjelasan detail itu. Ya, mulai dari apa gapnya, bagaimana, bagaimana kontribusinya, bagaimana referensinya, semuanya ada. Oke, jadi nanti mohon Pak Syamrudin itu bisa merujuk ke Arjuna, bisa nanti membaca lagi penjelasan-penjelasan ya, penjelasan tentang 11 item tadi di bagian substansi yang bisa kita fokuskan. Jadi kalau misalnya Bapak sebagai pengelola jurnal, Bapak fokus ke 11 item itu saja, Pak. 11 item itu aman, insya Allah nanti akreditasinya bisa lebih bagus. 11 item tadi, ya. Gitu, Pak ya? Prof, maaf. Oke, Saya pernah pakai yang ada di website Arjuna tuh. Kan pernah oke. download dari situ tuh. Tapi ketika kita reakreditasi kemarin yang kedua, kita menggunakan itu, malah komen asesornya agak beda itu, Prof. Iya, iya, Nah, iya, iya. Benar, itu jadi makanya saya bertanya, Prof, sebenarnya standarnya Arjuna itu gimana gitu loh. Itu ada. makanya Ya, ya begini. Ya, jadi sebenarnya standarnya itu kan patokannya sudah disampaikan oleh Arjuna, sudah dituliskan semua sudah oleh Arjuna. Hanya saja ya. barangkali itu penafsiran asesornya yang lagi yang berbeda-beda. Penafsiran yang Nah, berbeda-beda oleh asesor itu. Kebetulan Bapak Syamrudin ini jurnalnya ketemunya dengan asesor yang galak, Pak. jadi
Jadi gini, Prof, kami kan kasus nih. Waktu kami akreditasi yang pertama, kami Sinta 4, ya kan? Ye. Terus reakreditasi yang kedua, kami udah perbaiki itu apa yang diminta asesor di reakreditasi yang pertama, ya kan? Naiklah. Tapi malah ada jurnal, kami kebetulan saya ngelola ada 5 jurnal, 3 sudah Sinta 4. Prediksi kami itu naik masih bisa dapat 60, Prof. Jadi Ya, 60 kan Sinta 3 itu. 3. Ya. Ternyata apa yang kami perbaiki itu malah turun, Prof. Turun. Iya, itu yang kami agak bingung tuh. Galak Makanya, reviewernya, Pak. nah itu. Jadi Taklek. asal ini dia berperan kepada siapa gitu. Saya kan agak bingung tuh. Mulai dari gaya selingkuh. Kayak kemarin misalnya kalau di referensi misalnya di yang sosial humanity dia minta 70% harus jurnal Ya, referensinya, daftar ya, pusaka. ya, Malah kami bisa lebih sampai 80. ya, Dia minta kalau lebih bagus. Nah, ya. malah itu nilainya malah kecil, Dok. Prof. Kami perbaiki malah nggak sesuai gitu apa yang dia diminta. Maksud saya kan harusnya asesor yang berikutnya dia kan punya histori terhadap asesor yang sebelumnya waktu reakreditasi yang pertama kan. Nah, ya kan. Jadi ketika reakreditasi yang kedua, malah kami tuh satu jurnal yang setempat malah turun gitu. Jadi pas kami yang jurnal PKM begitu pendaftaran pertama belum langsung Sinta 4 nilainya lebih tinggi daripada yang penelitian. Jadi agak-agak bingung kita. Iya, itu berarti penafsiran, Pak ya. Jadi ya Bapak bisa bayangkan saja, biasanya satu orang yang asesor itu bisa memeriksa lebih dari 100 jurnal. Wah, ya. Oke, bisa Iya, lebih iya. sampai 100 jurnal, dikasih batas waktu tertentu. Oke, Iya, iya, Bro. satu Iya. jurnal biasanya punya Bapak kalau misalnya edisinya 2-3 lumayan. Ada jurnal Pak yang satu kali terbitannya Pak, satu edisi itu 100 artikel. Iya, itu udah parah itu sebenarnya. Ada yang 600 Pak. Ya, saya kemarin temukan 200, Prof. Ya, Kebetulan. wajar. Jadi membacanya kan dia butuh waktu yang lama dan segala macam sehingga imbasnya tadi pas pukul rata apa namanya ketika misalnya dibaca sangat baik-baik sekali jadi ketemu tadi. Ya, mungkin ya tadi masalah penafsirannya yang berbeda, padahal sudah disampaikan oleh Arjuna bahwa oh ini pedomannya A, B, C. Nah, Iya, pengembangan iya. dari pedoman itulah nanti yang asesor punya pandangan yang berbeda-beda. Iya, 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 iya. Gitu Pak ya. Baik, Bro. Oke, Terima kasih, Bro. makasih. Oke. Baik, saya kira itu tadi pertanyaan terakhir ya. Karena keterbatasan waktu, jadi diskusi ini kami cukupkan sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan lanjutan, bisa langsung didiskusikan di grup dan didiskusikan bersama pemateri sekaligus pengurus RJI yang lain yang ada di grup tersebut. Oke, Bapak Ibu jangan lupa mengisi absensi yang linknya sudah ada di kolom chat. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Profesor Fahmi Gunawan atas ilmunya. Semoga ilmunya selalu bermanfaat. Saya kira karena sudah mendekati waktu buka puasa juga, kita akhiri saja kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bro. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bro. kasih semuanya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Terima Prof. Prof. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.